Sekarang ngebahas soal baby blues. Sebenarnya sindrom baby blues ini mungkin kalau masa sekarang orang udah banyak yang tahu ya, udah ada internet juga, kita bisa googling, searching. Tapi zaman saya baru melahirkan anak pertama dulu, sekitar tahun 2008 itu, terus terang saya sangat tidak familiar dengan baby blues ini. Dan lagi pula dulu sebelum punya anak kan nggak pernah kepikiran masa sih ada orang bisa kena baby blues gitu-gitu ya. Apa karena nggak sayang anaknya, apa karena ibunya itu ada masalah, atau maksudnya ibunya itu punya potensi masalah kejiwaan, kok bisa-bisanya kena baby blues. Tapi ternyata baby blues syndrome itu adalah hal yang sangat wajar bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Ini tidak khusus untuk melahirkan anak pertama loh, bisa jadi melahirkan anak pertama itu nggak kena baby blues, tapi ternyata setelah melahirkan anak kedua dan ketiga itu malah baby blues. Atau bisa juga melahirkan anak pertamanya baby blues, tapi kok anak kedua dan ketiga biasa aja. Jadi benar-benar tergantung situasi kondisi. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa baby blues syndrome ini adalah hal yang wajar. Jadi bukan aneh, bukan berarti ibunya ada masalah, bukan berarti ibunya kurang iman, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan dan segala macam, enggak ada hubungannya. Salah satu penyebab utama dari baby blues ini adalah penurunan beberapa kadar hormon dalam tubuh. Ini bisa menyebabkan kondisi fisik, perubahan kondisi fisik seperti mudah lelah, ada perubahan emosi, mungkin mirip-mirip PMS dan mirip yang pertama kali kita rasakan ya kalau hamil muda, jadi hamil di kondisi trimester pertama. Karena memang sama dengan hamil muda, kondisi setelah melahirkan itu kan memang ada perubahan yang cukup besar dalam tubuh kita, dalam tubuh si ibu. Makanya perubahan-perubahan ini juga mempengaruhi kontrol emosi dan segala macam. Selain masalah hormon atau masalah internal dalam tubuh, juga karena kelelahan, kecapean. Gimana sih kalau kita capek dan lelah, itu kan memang pengaruh banget ya ke emosi kita kan. Apalagi kalau yang baru punya anak pertama. Dan tapi seperti yang saya bilang tadi, baby blues syndrome ini tidak khusus menyerang ibu-ibu di kehamilan kelahiran anak pertama aja. Maksudnya pengalaman melahirkan pertama kali, enggak juga, ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada hubungannya. Tapi mungkin kalau kita sudah mengalami di anak pertama misalnya, kita kan bisa prepare, bisa nyiapin untuk anak kedua dan seterusnya. Saya pribadi ternyata di anak pertama itu sekali mengalami yang namanya baby blues, tapi dulu nggak tahu baby blues itu apa. Jadi saya waktu itu sekitar seminggu setelah anak pertama saya lahir, ya mungkin juga karena itu ya, faktor kecapean segala macam. Jadi malam-malam tuh saya suka bangun malam terus tahu-tahu nangis sendiri. Terus ngelihat anak tuh bukannya yang happy gimana gitu, malah jadi kayak cenderung stres dan sedih gitu. Terus saya suka masuk ke kamar mandi terus nangis sendiri gitu sambil nyuciin popok. Jadi waktu itu masih idealis banget, waktu anak pertama itu nggak mau pakai popok sekali pakai, maunya tuh pakai popok yang dicuci gitu loh, maksudnya biar ramah lingkungan. Tapi waktu itu saya belum punya asisten, jadi ngerjain sendiri. Jadi waktu mungkin karena terbawa capek banget juga, apalagi waktu itu ASI kan, kalau kita ngasih ASI itu waktunya nggak tentu ya, tergantung bayinya aja pengennya kapan. Jadi waktu istirahat itu bener-bener susah nyari waktu yang pas, belum lagi harus nyuci popok itu tadi. Jadi kebayang lah itu capeknya. Normalnya sih baby blues ini, kita mengalami baby blues syndrome ini sekitar 2 hari sampai maksimalnya kira-kira 2 minggu. Nah setelah melewati 2 minggu dan maksudnya rasa stres, rasa aneh-aneh, sedih yang berlebihan itu masih ada, kita harus waspada. Karena selain baby blues ada yang namanya depresi pasca melahirkan, postpartum depression. Kalau depresi pasca melahirkan ini itu kategorinya udah penyakit berat. Untuk mengobatinya itu benar-benar butuh perawatan di rumah sakit dan butuh obat. Oke, biasanya kalau depresi postpartum depression ini itu kalau nggak diobatin itu akibatnya bisa fatal. Kalian suka dengar nggak sih kalau misalnya berita akhir-akhir ini ya, maksudnya mungkin sekarang orang udah bisa relate, jangan-jangan itu baby blues, jangan-jangan itu depresi pasca melahirkan. Itu kalau kita dengar berita kok ada ibu-ibu baru melahirkan, loh kok anaknya malah, mohon maaf, anaknya tuh malah dibunuh atau anaknya tuh malah disiksa, dipukulin. Nah itu kalau nggak salah itu salah satu akibat fatal kalau kita mengalami depresi pasca melahirkan dan tidak diobati. Jadi ingat ya, kalau baby blues ini memang tuh wajar terjadi pada ibu-ibu setelah melahirkan anak keberapapun.
Dan tetap harus kita tangani, karena kalau kita tidak tangani, itu kita biarkan lebih dari 2 minggu, itu bisa berkembang menjadi depresi pasca melahirkan. Dan depresi pasca melahirkan itu, saya ulang lagi, adalah penyakit yang serius, harus diobati oleh tenaga medis. Kita tuh rata-rata harus dirawat di rumah sakit, dan sembuhnya itu bisa memakan waktu bulanan. Jadi jangan sampai kejadian. Kalau di saya sendiri mungkin untuk baby blues anak pertama itu karena sempet gagal ngasih ASI eksklusif kan, ternyata kok ngasih ASI itu ternyata tidak semudah yang dimimpikan selama ini, selain faktor kecapean tadi. Jadi ya begitulah. Nah ternyata setelah anak kedua, ASI saya sih lumayan lancar karena udah pengalaman kan dengan anak pertama, tapi anak kedua itu tetap ngalamin baby blues karena mungkin itu tadi karena kecapean. Anak kedua saya itu lahir waktu saya masih tinggal di Jeddah, itu nggak punya siapa-siapa, bener-bener berdua suami doang. Jadi selain ngurusin anak kedua kan kita masih ada anak sulung anak pertama yang harus kita jagain ya. Jadi ya mungkin faktor utamanya itu kecapean luar biasa waktu anak kedua itu. Dan kalau ingat-ingat durasinya sih mungkin nggak nyampe 2 minggu sih. Habis itu 2 minggu swing mood banget, dari yang kesel, marah, sedih, itu bisa perubahannya cepet banget. Itu yang saya rasakan, hal-hal seperti itu kayaknya kurang dari 2 minggu deh, alhamdulillah. Jadi tidak berarti kita mengalami baby blues itu adalah kita ibu yang kurang bersyukur. Harusnya kan udah punya anak, udah melahirkan, bukannya senang, kita harusnya hanya merasakan happy, tidak boleh merasakan emosi yang lain. Itu tidak benar. Jadi baby blues itu adalah hal yang wajar. Nah, pas anak ketiga ini, berkaca dari pengalaman anak pertama dan anak kedua, saya dan suami tuh bener-bener nyiapin proses melahirkan anak ketiga ini. Gimana deh caranya biar nggak usah melewati fase-fase baby blues itu. Makanya sekarang saya ingin sharing kira-kira tips-tips yang sudah saya lakukan secara pribadi untuk mengatasi atau mencegah baby blues ini. Idealis itu memang boleh, tapi jangan lupa kita juga harus realistis. Oke, pengalaman saya di anak pertama itu, yang pertama ASI eksklusif karena waktu hamil itu saking pokoknya harus ASI, nggak boleh gagal itu. Dan ternyata nggak tahu juga itu kenapa ya, ternyata kurang berhasil di anak pertama ASI eksklusif itu. Jadi itu memang benar-benar ada tekanan mental juga. Dan yang kedua, yang soal popok sekali pakai. Waktu itu kan kenapa sih jangan pakai itu, ntar nggak ramah lingkungan. Ya udah, kalau memang kondisi tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Jadi ya udahlah, saya tuh sejak anak kedua ketiga itu saya tetap pakai popok sekali pakai. Tapi kalau untuk ASI eksklusif, karena waktu itu salah satu kagetnya itu kan puting kita itu lecet kan, dan rasanya sakit banget. Dan ya gimana sih, pengalaman pertama, tapi lama-lama setelah dijalanin kok lancar juga. Makanya pas anak kedua itu, karena udah tahu kan, udah punya pengalaman, jadi saya tetap ASI eksklusif dan alhamdulillah berhasil di anak kedua. Karena kan saya udah tahu ya udah puting pasti lecet, ya udah dihadapi aja, nanti juga lecetnya hilang sendiri gitu. Terus kalau memang awal-awal agak susah, udah kasih aja terus, nanti lama-lama juga lancar sendiri. Alhamdulillah anak kedua dan ketiga ASI eksklusif lancar. Jadi ingat, intinya itu idealis boleh, tapi jangan lupa untuk tetap realistis. Yang kedua, jangan sok kuat. Balik lagi soal penggunaan popok kain tadi tuh. Kan popok kain itu kan pipis cuci. Jadi akhirnya malam-malam tuh pas anak udah tidur baru deh nyuci itu bisa sekitar belasan popok. Udah, nggak usah sok kuat. Kalau memang kita nggak sanggup, jangan dikerjain. Kita tuh jangan banding-bandingin dengan orang lain gitu kan. Kadang-kadang ada juga, alah masa lo gitu aja nggak kuat sih, lihat nih gue nih bisa ini bisa itu. Udah, jangan dengerin orang lain. Yang rugi tuh diri kita sendiri. Jadi bener-bener sesuaikan segala macam dengan kondisi kita, kemampuan kita sendiri. Kalau memang kita belum bisa pakai popok kain, nggak ada asisten, nggak ada yang bantuin, harus ngerjain sendiri, dan ternyata tidak kuat, ya udah, pakai aja popok sekali pakai, nggak apa-apa kan. Yang ketiga, mempersiapkan support system yang baik, termasuk ngomong ke suami itu harus ngapain, harus bantuin apa, segala macam. Dan yang kami lakukan pas mau melahirkan anak ketiga ini, karena udah kebayang juga kan, anak udah 2 nih, udah ada 1 anak dan 2 anak yang harus diurusin kan. Sementara saya juga tetap memutuskan untuk ASI eksklusif sampai 6 bulan. Akhirnya yang kami lakukan adalah memanggil mama. Waktu itu kan saya melahirkan anak ketiga di Irlandia,
Saya memanggil mama biar datang dan menemani saya melahirkan. Jadi sebelum saya lahiran, kira-kira mama datang itu sekitar 10 hari sebelum anak saya lahir itu mama udah ada. Jadi kita udah siapin karena kan Irlandia juga weathernya beda ya, iklimnya beda, takutnya mama nggak terlalu kuat dingin. Jadi maksudnya jangan sampai mama datang tuh ujuk-ujuk bantu, tahu-tahu anaknya udah lahir dan harus bantu. Jadi kita mengkondisikan mamanya dulu gimana nih untuk menyesuaikan diri dengan Irlandia. Jadi pas mamanya udah nyaman dan terus anaknya lahir, ya udah bisa bekerja sama dengan baik. Diskusi juga dengan suami, apa nih yang harus dipersiapkan, gimana nih kalau nanti kayak gini, apa yang bisa dibantu. Pokoknya nggak usah jaim-jaim, nggak usah sok-sokan, omongin semua sebelum melahirkan. Jangan memendam perasaan. Ini juga penting, mungkin dalam kaitannya dengan membandingkan diri tadi ya, kan kadang-kadang kita suka ngerasa, aduh kok dia bisa ya, kok dia anaknya 10, kok dia kuat-kuat aja ya, ini gue kok baru melahirkan anak pertama aja kayaknya udah remuk, redam segala macam. It's okay, keluarkan perasaan, curhat atau apa. Pengalaman saya di Irlandia, jadi pas masih hamil itu ada konseling tentang baby blues, dan yang sangat ditekankan oleh bidan atau nurse di sana itu, perawat itu adalah kalau setelah melahirkan butuh teman bicara, dan misalnya kita nggak nyaman ngomong ke suami atau orang-orang terdekat di rumah, kita boleh menghubungi bidan apa nurse, atau boleh meminta pertolongan dari psikolog, dan itu kalau di Irlandia memang gratis sih. Jadi bagian dari pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan. Nanti kalau ditantang takutnya apa? Dilampiasinnya malah ke anak. Jangan ya. Dan tips yang terakhir itu berdamai dengan diri sendiri. Tapi ini sih bukan hanya untuk ibu-ibu melahirkan aja ya. Ini untuk semua kondisi kita. Terlebih jika kita menghadapi perubahan. Itu perubahan besar loh. Dari yang hamil terus melahirkan. Baik itu anak pertama, kedua, ketiga, sampai anak ke-10 sekalipun. Jadi memang kita itu butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu loh anaknya lahir kita tiba-tiba menjelma jadi sayangku, aku akan merawatmu sepenuh hati. Belum tentu. Kita butuh waktu, dan kadang durasi untuk mempersiapkan diri terhadap perubahan yang baru itu tadi itu tiap orang tuh beda-beda kan. Jadi jangan dibanding-bandingin. Sekali lagi, mungkin dia cepat adaptasinya, mungkin si itu adaptasinya agak lama. Kita sendiri juga punya durasi yang unik maksudnya beda-beda tiap orang ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri, terima aja gitu loh kenyataan. Kalau nggak bisa ujuk-ujuk tuh semuanya langsung sempurna, itu nggak bisa. Semua perlu waktu. Ya, jadi ingat, apakah kita mengalami baby blues apa enggak, apakah kita mengalami depresi pasca melahirkan atau enggak, itu sama sekali bukan refleksi apakah kita ini ibu yang baik apa enggak. Bukan, faktornya tuh banyak banget. Ya, dan kadang-kadang itu ada faktor fisik, faktor yang perubahan hormon tadi, situasi dan kondisi orang beda-beda. Jadi jangan dijadikan ajang kompetisi. Sekali lagi, no. Jadi bukan berarti gue gak baby blues sama sekali, berarti aku ibu yang keren dong. No, enggak, beneran gak kayak gitu. Jadi sudah saya kasih tahu ya 5 tips yang saya jalankan untuk persiapan melahirkan anak ketiga, karena sudah kenyang menghadapi baby blues di kelahiran anak pertama dan kelahiran anak kedua. Oke, dan alhamdulillah di anak ketiga itu benar-benar bebas baby blues, karena udah ngomong panjang lebar sama suami. Dan kita juga ya pengalaman melahirkan luar negeri tuh nggak mau sok-sokan, nggak manggil orang tua, beneran manggil mama, udah ngasih tau mama nanti bantuin ya anak pertama. Kedua kan juga waktu itu pas lagi udah masuk sekolah, karena anak ketiga kan lahirnya September. Kalau di Irlandia waktu itu kan tahun ajaran baru tuh mulainya September. Jadi begitu saya melahirkan anak ketiga, anak pertama dan kedua itu masuk sekolah. Jadi waktu itu udah bilang ke mama nanti minta tolong, karena kan nanti harus banyak istirahat ya, ngasih ASI segala macem. Jadi sekitar kalau nggak salah 2 minggu pertama setelah melahirkan itu benar-benar yang ngurusin anak, memasak di dapur itu mama. Saya banyak di tempat tidurnya. Kalau nggak pun keluar kamar itu biasanya buat ngobrol sama mama. Tapi setelah 2 minggu aja sih. Dan mama nemenin saya waktu itu kalau nggak salah sampai anak ketiga saya itu berusia 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan mama akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Waktu itu pengen minta nambah sih, cuma ternyata mama saya nggak kuat cuaca dingin, dan ya udahlah. Setelah anak 2 bulan alhamdulillah, makanya saya rasa sudah bisa beradaptasi ya, dari tadinya 2 anak 3 anak. Sekarang saya dan suami udah bisa udah bisa adjust. Jadi ya udah alhamdulillah, setelah mama pulang pun segalanya lancar dan tidak ada lagi tuh yang namanya baby blues. Semoga tipsnya membantu ya.